Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya cinta kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Senang sekali di pagi hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Amin. Semoga sebagaimana Allah pertemukan kita di pagi hari yang mulia ini, sudah kita melaksanakan sholat isya, maghrib, tarawih, qiyamul lail, subuh berjamaah. Allah Subhanahu wa taala Jalla fi'ula pertemukan kita semuanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin menyampaikan dua pesan sebelum saya memulai kajian atau ceramah di pagi hari ini. Saya ingin menyampaikan selamat bagi mereka yang sudah melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, dan selamat bagi mereka yang sudah meraih sertifikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Tujuan utama daripada takwa kepada Allah, la'allakum tattaqun, menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan yang kedua adalah menyampaikan rasa duka cita kepada mereka yang telah mensia-siakan Ramadan. Saya yakin mereka tidak berada di masjid ini insyaallah. Mereka yang telah mensia-siakan ibadahnya, mereka yang telah mensia-siakan puasanya, mensia-siakan sholat tarawihnya, bahkan sholat 5 waktu sekaligus, mereka mensia-siakan waktu tersebut. Sedangkan sudah ada hadis dari Rasulullah SAW, ketika Nabi SAW naik mimbar, beliau mengucapkan amin 3 kali. Amin berapa kali? 3. Yang pertama, datang Jibril kepada Rasulullah SAW. Sesudah Nabi SAW turun dari mimbar, ditanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau mengucapkan amin 3 kali?" Kata Nabi SAW, "Ketika saya naik mimbar, datanglah Jibril kepadaku dan berkata kepadaku, khaba wa khasira man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu." Rugi orang yang sudah mendapatkan bulan suci Ramadan lalu tidak diampuni dosanya oleh Allah. Qul amin, katakan amin wahai Rasulullah Muhammad. Faqultu amin, Nabi mengatakan amin. Coba bayangkan para jemaah, yang berdoa malaikat siapa? Halo? Alhamdulillah masih hidup. Yang berdoa malaikat, yang mengaminkan doanya siapa? Allah. Sudah, tidak ada lagi. Wahyu sama, wahyunya langit ke bumi, Jibril alaihissalam, malaikat paling mulia di sisi Allah secara mutlak, melebihi dari malaikat-malaikat yang lain. Maka Allah khususkan Jibril dengan membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi rasul. Kemudian Nabi SAW yang mengaminkan, Allah, ngeri banget betul. Yang berdoa Jibril, yang mengaminkan Nabi Muhammad. Udah kelar, udah digembok langsung. Artinya rugi orang tersebut yang sudah mendapatkan Ramadan dalam kondisi sehat walafiat, dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sedikit pun, tapi sayangnya dia mensia-siakan Ramadan.
Banyak alasannya. Saya ada ini, ada itu, macam-macam lah alasan manusia. Orang kalau mau cari alasan itu ribuan kali. Dia bisa mengalahkan Imam Syafi'i kalau dia bisa. Iya. Maka Imam Syafi'i mengatakan gitu. Idza qadabtul jahil ghalabani. Kalau saya berdebat dengan orang jahil, orang bodoh, dia akan mengalahkan saya, kata Imam Syafi'i. Ya orang tak nyambung dalilnya. Enggak hafal Quran, enggak hafal hadis, enggak nyambung. Wa idza khatabtul 'alima ghalabtu. Apabila saya berbicara dengan seorang ulama satu saja, aku akan menang, kata Imam Syafi'i. Kenapa? Nyambung dalilnya, nyambung hadisnya, ilmu ushul fikihnya, ilmu hadisnya, tafsirnya, nahwu sharafnya, adabnya, balaghahnya dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, khaba wa khasira man adraka walida aw ahaduhuma wa lam yughfar. Ya Rabbi. Rugi orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu lalu tidak diampuni dosanya oleh Allah. Orang tua ini kita adalah pintu surga menuju Allah SWT, menuju surganya Allah. Dua pintu surga. Kalau meninggal satu berarti satu masih terbuka. Kalau dua-duanya tutup, subhanallah. Tapi Allah Subhanahu wa taala bukakan di bulan Ramadan pintu surga dengan selebar-lebarnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam Sunan beliau dan Imam Ahmad dalam Musnad beliau, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW menyampaikan kabar gembira kepada sahabatnya ketika masuknya bulan Ramadan. Fihi tufattahu abwabul jinan. Di bulan Ramadan dibukakan pintu surga. Siapa yang tidak mau mengejar surganya Allah? Surga sebenarnya ini yang kita kejar tidak terlalu jauh. Surga ada di masjid kita. Surga ada di lingkungan kita. Surga ada di rumah kita sendiri. Surga ada di bawah telapak kaki orang tua. Surga ada di bawah keridhaan seorang istri kepada suaminya karena dia berlaku adil, dan suami kepada istri dan lain sebagainya. Orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Subhanallah. Jangan pikir yang durhaka kepada orang tua itu anak saja. Tidak, orang tua ada yang durhaka kepada anak. Sebelum anak lahir, orang tuanya sudah durhaka duluan. Nggak memberi istri yang salihah untuknya, tidak memberi nama yang baik untuknya, tidak ada akikahi, sedangkan dia sudah mampu dan lain sebagainya. Maka sampai Umar mengatakan, kalian ini sudah durhaka lebih awal kepada anak kalian dibanding anak-anak kalian durhaka kepada kalian. Maka pintu surga ada di rumah kita masing-masing. Jangan cari waliullah yang ada di jauh, minta doanya. Di rumah kita masing-masing ada. Tapi kita inilah manusia, suka mengejar yang jauh, nggak mau yang dekat. Ya, kayak kalau kita sekarang, zaman sekarang, orang kalau wisata kemana? Jauh, benar kan? Malaysia, Singapura, kemana? Padahal di Indonesia, masya Allah, tempat-tempat indah banyak. Kenapa harus kita keluar ke negeri kafir gitu ya? Contoh aja gitu ya. Harus dia ke negeri Abu Lahab sama negeri Abu Jahal, gitu dia senang. Tapi di negeri Islam sendiri yang dia senang dengar azan, mengingatkan. Ada salah satu jemaah, Syekh, gimana anak saya ini lagi belajar di Hong Kong atau di Singapura, tapi sayang sekali dia gabung 5 waktu satu kali. La ilaha illallah. Artinya zuhur, subuh dia sholat, zuhur, asar, maghrib, isya dia sholat kalau sudah pulang. Berarti zuhur, asar, maghrib, isya digabung waktu isya. Mazhab apa ini ya? Tidak ada mazhabnya. Mazhab sesat, menyesatkan. Mazhab Abu Jahal, tidak ada. Gabung 2 waktu boleh, zuhur, asar boleh. Ada alasan maupun tidak ada alasan. Ada hadis Nabi SAW. Ada hujan deras, kemudian dia sakit, dia apa? Atau lagi ada masalah lah. Maupun tidak ada, boleh. Tapi jangan jadikan rutin. Sekali-sekali kita kena macet di jalan, sudah di laut, di tol, ya ada air, nggak bisa wudhu, nggak bisa bergerak, ya udahlah, kayak orang mayat gitu. Biasa kalau di tol, padahal kita udah bayar tol mahal lagi. Udah bayar tol, dipersulit lagi di dalam. Astagfirullah. Nah, mestinya ditulis di luar itu, ini tol penuh, jangan masuk gitu. Tapi masuk, ini dapat duit terus, subhanallah. Kita masuk, udah terjebak macet, gimana mau sholat? Maka diperbolehkan, itu dalam kondisi darurat seperti itu, boleh digabung. Tapi jangan jadi rutin. Jangan kita mensia-siakan sholat, nanti dijamak. Jadi mensia-siakan ibadah, menunda waktu ibadah. Boleh dilakukan dalam kondisi darurat. Para jemaah dimuliakan Allah. Kemudian doa yang ketiga adalah ketika Nabi SAW, kata Jibril,
man dzukirta 'indahu wa lam yusalli 'alaik. Orang rugi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut di hadapannya lalu dia tidak pernah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul amin, katakanlah amin wahai Rasulullah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Yang saya tanyakan kepada para jemaah, alhamdulillah dari awal Ramadan mudah-mudahan sampai akhir diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus melaksanakan ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, Masya Allah, masjid subuhnya, kita berharap di sini subuhnya, Ustaz, afwan, anda bangunin antum ya, bersama tadi. Nah, kira-kira subuh di sini sama dengan jumlah jamaah ini enggak? Sebanyak ini. Amin ya Rabb, insyaallah. Anda berharap subuhnya begini terus, bahkan harus nambah sampai di luar. Insyaallah. Insyaallah Pak, 2. Insyaallah Islami apa Betawi? Kalau orang Betawi bilang insyaallah berarti nggak jadi deh. Anak ngira deh kalau orang Betawi bilang insyaallah. Tapi kalau insyaallah Islami, insyaallah berarti jadi. Ya insyaallah, insyaallah Islami ya. Insyaallah menurut Islam. Kalau orang Betawi insyaallah mampir, insyaallah nanti hari kiamat habis azan. Kalau mampir. Insyaallah. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita di Ramadan semangat. Masya Allah, pada pegang handphone semua. Ngapain? Baca Quran. Allah, ya salam. Di kereta, buka handphone, baca Quran. Dulu buka handphone sebelum Ramadan. Baca WA, yang biasa, zikir biasa. Zikir yang rutin kita setiap hari, 24 jam. Baca WA, baca ini, SMS, Facebook, Twitter. Sampai sekarang, Masya Allah, sampai penuh nih pikiran kita. Ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram, ada... Anak-anak muda ini sekarang yang hafal semua, Masya Allah. Sakit ini, ya itu merusakkan otak kita. Alat ini cukup dengan Instagram, cukup dengan Twitter. Boleh kita ikut perkembangan zaman, tapi jangan sampai melampaui batas. Sampai jangan ketinggalan ibadah kita. Masa yang wajib ditinggal? Ada anak di sekolahan saya nanya, sayang, Anda lihat wajahnya ini kelihatan anak ini belum mandi nih, belum sholat subuh. Tapi nggak enak kalau saya bilang teman-temannya kamu belum sholat subuh. Harus cari bahasa yang sopan. Sayang, kamu sudah mandi? Maaf, saya tidak enggak keburu mandi. Kenapa? Kesiangan kata dia. Oh, astagfirullah. Berarti belum sholat subuh ya? Oh belum. Tapi saya sudah sholat duha kata dia. Itu persis itu. Anak-anaknya sudah sholat subuh? Belum. Tapi sudah sholat duha. Yang sunnah dikerjakan, yang wajib ditinggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah. Maka kita sebelum masuknya bulan Ramadan kita jauh. Ketika masuk bulan Ramadan, subhanallah, ya kita semua orang pegang handphone, anak percaya dia lagi baca Quran. Insya Allah, anak husnuzan kepada semua orang. Kayak jamaah-jamaah yang bawa handphone ke masjid. Contoh, pas subuh kenapa bawa handphone ke masjid? Contoh ya, anak bawa handphone karena harus komunikasi dengan panitia. Kalau saya nyasar jalannya atau apa, benar kan? Alasan gitu ya. Kalau jamaah yang bawa handphone ngapain? Cuma sholat subuh balik ke rumah lagi, benar kan? Bawa handphone buat apa? Urusakan. Istri nelfon, anak nelfon, Abi, ayo pulang, anak lagi panas. Biarin aja Allah yang ngurus. Doain aja, bacain aja Yasin di masjid sampai ke rumah udah meninggal gitu. Maka para jemaah dimuliakan Allah, kita sebelum Ramadan kita lemas ibadahnya. Tapi ketika Ramadan semangat ibadahnya. Sampai Masya Allah, tadi malam anak ke masjid di Jakarta Barat, ada yang bawa bantal, anaknya diajak. Saya mau bertanya, apakah setiap bulan seperti itu? Apakah setiap minggu sekali seperti itu? Setiap bulan sekali seperti itu? Hanya di khusus Ramadan. Kita jadi hamba Ramadan, bukan hamba Allah. Nauzubillah. Jadi hamba Ramadan. Kenapa baca Quran kalau Ramadan? Puasa kalau Ramadan. Kenapa nggak puasa sunnah? Senin Kamis ada, ya seminggu, sebulan sekali. Senin Kamis, terus ada 13, 14, 15. Kalau kita puasa 3 hari ini, menurut hadis Nabi SAW yang sahih, sepanjang tahun kita puasa. Padahal kita cuma nggak puasa sepanjang tahun, tapi puasa 3 hari saja. Shaumu 3 ayyam min kulli dahr, min kulli syahr, ka shaumi dahri kull. Puasa 3 hari setiap bulan itu sama dengan pahala kita puasa sepanjang tahun. Subhanallah. Kita ada puasa Asyura, ada puasa 9, 10, 11 dengan urutan, diurut oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Zadul Ma'ad. Ada puasa Arafah,
Ada puasa-puasa banyak, subhanallah. Kenapa kita harus puasa khusus Ramadan saja? Sedangkan Allah kasih kelonggaran. Kemudian kita sholat malam hanya khusus Ramadan. Qiyamul Lail namanya. Kalau sholat tarawih ini namanya apa? Sholat Qiyamul Lail. Sholat yang kita kerjakan habis sholat Isya namanya Qiyamul Lail. Sholat yang kita kerjakan habis bangun tidur namanya tahajud. Namanya? Dua-duanya sama, tapi hanya istilahnya berbeda. Ada yang sholat sebelum tidur namanya Qiyamul Lail. Sholat sesudah bangun tidur namanya tahajud. Yang mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus sholat. Yang nggak lebih bagus, yang jelek itu yang nggak sholat. Betul? Nah, kita perhatikan sholat, masya Allah 5 waktu rajin, masya Allah nggak ketinggalan, sudah khatam Al-Quran 2-3 kali. Subhanallah. Apakah di luar Ramadan sama dengan di bulan Ramadan? Perhatikan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir ayat dalam surat Al-Hijr. Al-Hijr, Alif Lam Ha Jim Ra, bukan Al-Hajj. Ada surat Al-Hajj, ada surat Al-Hijr. Apa kata Allah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Sembahlah Allah sampai datang keyakinan kepada. Keyakinan apa? Yang tidak diragukan, kematian. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai kematian datang kepada kita semuanya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fastaqim kama umirta, wala wa man taba ma'aka." Allah berfirman, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Allah ingin kita istiqamah. Allah tidak mau banyak amalan yang kita kerjakan itu lebih banyak lebih bagus, tapi kita ringan sedikit tapi rutin kita kerjakan. Allah Subhanahu Wa Taala yuhibbul amal ad-daum. Allah mencintai amal yang sering kita kerjakan. Ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qall. Amalan yang paling dicintai Allah rutin kita kerjakan walaupun sedikit, tapi rajin. Setiap hari baca satu ayat Al-Quran daripada nggak baca sama sekali. Atau selama seminggu baca setiap hari satu juz. Tiba-tiba satu minggu kemudian putus sampai setahun atau datang Ramadan baru buka Al-Quran lagi. Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kita terus menerus meningkatkan ketakwaan dan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai intihar Ramadan, habisnya Ramadan, yang namanya kita qiyam Ramadan, tarawih atau qiyamul lail. Qiyam Ramadan ini atau salat malam ini disyariatkan sepanjang tahun, setiap malam. Dan ini hukumnya adalah sunnah muakkadah berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dalam musnad beliau. Rasulullah bersabda, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus salihin qablakum." Hendaklah kalian rajin jaga salat malam, karena ini adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Wa maqrabatun ila rabbikum. Dengan kita salat malam mendekatkan diri kepada Allah. Salat yang terbaik sesudah salat 5 waktu adalah salatul lail, salat malam. Kenapa? Tidak ada satupun yang melihatnya. Maka orang yang munafik jarang bangun salat malam. Yakin insyaallah yang ada di hadapan saya ini semua pada bangun salat malam. Jangan kayak jamaah lagi pada ngobrol, ini ditanya, "Ini anda bangun salat malam?" "Iya, bangun salat malam." "Berapa juz?" "1 juz." "Anda bangun?" "Iya, 2 juz." "Anda bangun?" 5 juz. "Anda?" Tiba-tiba ada yang lewat, ditanya, "Anda bangun malam?" "Iya." "Pipis, tidur lagi," katanya. Astagfirullah. Orang lagi nanya salat malam masih tidur. Iya, urusan perut kita lari. Coba bayangin, ada jemaah saya tanya, "Pernah gak salat malam?" "Ya, saya sudah lama sekali gak salat malam." Saya nanya sama beliau, "Kalau Anda bilang bisa, tahan, Anda oke, gak usah salat malam lagi. Tapi kalau gak bisa tahan, harus juga salat malam." Apa kata beliau? "Kalau lagi mulus gitu perutnya, kepingin lari ke kamar mandi, tengah malam kita lagi tidur ini apa enak, tiba-tiba mulus gitu, tahan apa lari ke kamar mandi?" Ya kalau tahan itu bahaya itu. Bisa kemana-mana, Allah alam, kan? Tapi itu apa? Lari ke kamar mandi. Kok untuk urusan perut kita tidak pernah kita meninggalkannya. Untuk urusan perut kita, jasad kita tidak pernah melupakannya. Tapi untuk roh dan jiwa kita yang akan hidup selama-lamanya abadi, malah kita mensia-siakannya. Nauzubillah min. Wa maghfaratun lis-sayyi'at. Dengan kita melaksanakan sholat malam itu menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Wa manhatun 'anil itsmi, akan mencegah kalian berbuat maksiat di siang hari. Orang yang rajin sholat malam itu jarang melakukan maksiat di siang hari. Kenapa? Karena dia mendekatkan diri kepada Allah.
Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berikan cahaya di malam hari. Mustahil, bahkan agak susah dia masih di siang hari. Kenapa? Karena orang yang sholat malam itu bukan orang sembarangan, orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa matradatu lidda'i 'anil jasad. Menjauhkan penyakit daripada tubuh kita. Bagaimana menjauhkan penyakit dengan sholat malam? Karena kita, Masya Allah, zaman sekarang kita makan malam tidur langsung, benar kan? Maka karena itu ada racun tuh dalam tubuh. Maka orang-orang dulu sehat, nggak ada penyakit-penyakit yang kita dengar zaman sekarang. Kenapa? Makanan dulu sehat, hatinya sehat, bersih, kemudian malam hari dia bangun sholat malam, bergerak. Maka tubuh ini bergerak, buang racun terus. Racun yang ada dalam tubuh itu tuh buang. Maka ulama-ulama dulu, Masya Allah, yang bangun malam itu 100 rakaat, yang 300 rakaat, yang baca 5 juz, ya Allahu Akbar. Sampai dikatakan Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, salah satu imam mazhab, wafat 150 Hijriah, beliau itu salat subuhnya, ya Allah ya Allah, salat subuh dari wudu Isya selama 40 tahun. Bayangin, 40 tahun salat subuh masih pakai wudu salat Isya, berarti sepanjang malam enggak tidur mereka. Allah. Dan kita merasa bahwa kita lebih pintar dari Imam Abu Hanifah. Kita merasa lebih pintar dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i membagi malamnya 3 bagian. Tidur sebentar, baca kitab, kemudian Quran, sholat, ya Allah. Berarti mereka hidupnya ibadah. Walaupun diamnya mereka ibadah. Jangan kayak kita. Kalau lagi Ramadan, angkat hadis-hadis yang palsu. Naumus sha'im ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Enak, dari subuh sampai maghrib tidur. Habis subuh tidur, Masya Allah enak. Terus dibangunin pas berbuka puasa. Itu bukan ibadah, itu melalaikan daripada ibadah. Orang yang kecapean itu boleh. Itu hadis palsu yang tadi ya. Hadis palsu, tidak sahih dari Nabi. Apa yang dilakukan? Jika dia kecapean atau dia orang bekerja, karyawan dan lain, dia pulang capek, tidur, karena masalah. Tapi waktu ibadah harus dia dibangunkan. Kenapa? Karena panggilan lebih utama. Panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kepada Allah diutamakan. Lalu dia harus segera bangun untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan dua kisah ini, sangat bermanfaat betul, tentang sholat malam. Jangan sholat malam dia hanya kita kerjakan di bulan Ramadan saja. Sholat malam ini adalah kunci meraih kesuksesan, kunci meringankan beban kita. Punya masalah, kembali kepada Allah tengah malam. Yakin Allah akan membukakan jalan. Saya menemukan banyak cerita dari orang, bahkan dari ulama, bahwa mereka kalau merasakan kesulitan dibantu dengan sholat malam. Kenapa? Karena nggak ada yang sholat malam orang munafik. Nggak ada yang riak. Wah, saya alhamdulillah sering sholat malam. Nggak ada. Jarang orang. Tapi zaman sekarang beda. Medsos. Nah, tengah malam update status. Baru selesai tahajud, alhamdulillah. La ilaha illallah. Tahajud buat kamu apa buat kita? Ya. Sekarang di depan Ka'bah selfie. Lagi sujud selfie lagi. Istrinya sujud, ayo ayah fotoin dong, cekrek, update status. Baru selesai tahajud, alhamdulillah. Itu jadi apa? Riya, nauzubillah. Itu gara-gara handphone ini yang ada di tangan kita. Bukan kita gunakan alat ini menjadi alat pengantar kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Malah kita menjadikan alat sebagai merusak akidah dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim bin Adham ditanya. Seseorang berkata kepada Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini adalah salah satu ulama tasawuf terkenal. Tasawuf sunni yang kita kenal. Inni la aqdiru ala qiyamil lail. Fasif li dawa. Wahai imam, aku ini kepingin salat malam tapi tidak bisa. Tolong kasih obat resep yang bagus kepada saya, biar saya amalkan. Kata Imam Ibrahim apa? Faqala la ta'sihi bin nahar. Jangan anda sekali-kali melakukan maksiat di siang hari. Wa huwa yuqimuka baina yadayhi fil lail. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufiknya kepada anda akan bangun tengah malam. Fa inna wuqufaka baina yadayhi fil lail min a'zami syaraf. Anda berdiri di tengah malam salat malam itu adalah sebuah kemuliaan yang besar. Wal 'asi la yastahiqu dzalika syaraf. Orang yang bermaksiat tidak bisa mendapatkan kemuliaan tersebut. Allah. Siang hari kita jaga anggota tubuh kita dari maksiat, jaga diri kita dari maksiat, nanti Allah akan membangunkan anda tengah malam.
Coba kita kalau ini rajin sholat 5 waktu, nggak pernah ketinggalan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya berjamaah, luar biasa. Yakin tengah malam Anda bangun sendiri, ada yang membangunkan Anda. Orang yang rajin sholat malam itu dia merasa ada yang bangunin dia. Ada alarm dari Allah, nggak pakai alarm kayak gini bersih gitu, ya sampai 5 tetangga dengar, tapi dia nggak bangun lagi. Ya, zaman sekarang itu. Beberapa hari yang lalu sholat qiyamul lail. Nah, sholat qiyamul lail saya lupa ingatin jamaah, hati-hati yang pasang alarm dimatikan. Bunyi semua, terus. Kanan kiri pada bunyi semua. Kenapa? Ya pasang alarmnya jam 3. Bukan buat sholat malam, wallahu a'lam, tapi buat apa? Sahur. Biasa begitu. Maka coba para jamaah, kalau kita di siang hari menjaga anggota tubuh kita, menjaga diri kita dari maksiat, yakin Allah akan membangunkan Anda tengah malam. Dan ini sebuah kemuliaan. Kemuliaan Allah tidak pernah diberikan kepada orang maksiat. Pernah Anda nemukan orang tukang mabuk hafal Al-Quran? Pernah nggak? Gak ada. Kenapa? Itu pilihan Allah. Gak mungkin ada tukang mabuk yang hafal Quran. Tidak ada orang, na'udzubillah, penghafal Quran mabuk, tukang mabuk, gak ada. Harus salah satu, Quran atau khabar. Gak bisa digabung. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang berkata kepada Al-Hasan Al-Basri, "Ya Aba Sa'id, inni abitu mu'afa." Baik, ini kita lah. Wahai Aba Sa'id, aku di malam hari itu tidur dalam keadaan sehat walafiat. Wa uhibbu qiyamal lail, dan saya ingin betul bangun qiyamul lail. Ini kita ini. Ini kita semua. Aku nih malam hari Masya Allah sehat walafiat, nggak kena apa-apa, nggak ada kolesterol habis makan kambing, nggak ada itu. Dia bilang apa? Aku ingin sholat malam. Wa a'idtu tuhuri. Nah, bahkan aku sebelum tidur mempersiapkan untukku. Aku wudu, kemudian aku tidur dalam keadaan sehat, dan saya kepingin bangun malam. Fama bali la aku. Tapi kenapa nggak bangun? Apa kata Al-Hasan? Dzunubuka qayyadatka. Dosamu telah mengikatmu. Ya salam. Artinya apa? Sampai ada salah orang ulama mengatakan apa? Gara-gara satu dosa, aku terhalang dari qiyamul lail selama 6 bulan atau 4 bulan. Ya salam. Kita berarti penuh dengan dosa dong. Kita jangan bangun malam, benar kan? Dia satu dosa saja 4 bulan atau 6 bulan dia dihalangi oleh Allah. Kenapa? Karena dosa yang dilakukan. Dosa orang-orang dulu ya ringan dibanding sama kita sekarang. Masya Allah. Kita masuk ke mall hafal 30 juz. Masuk ke mall aja hafal 30 juz. Keluar dari mall tinggal 10 juz saja. Kenapa? Sisanya kemana? Hilang habis maksiat. Nauzubillah. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innal 'abda la yudhnibu dzamba fayuhramu bihi qiyamul lail. Seorang hamba melakukan dosa dan maksiat lalu diharamkan atau dihalangi oleh Allah bisa bangun qiyamul lail. Wasiyamun nahar. Bukan hanya begitu saja malamnya, siang hari dia tidak bisa berpuasa bersama kaum muslimin muslimat. Bahkan Al-Fudail bin Iyad mengatakan, "Idza lam taqdir 'ala qiyamil lail." Apabila engkau tidak mampu melaksanakan salat malam, wasiyaman nahar, dan siang hari tidak bisa berpuasa, fa'alam annaka mahrumun mukabbal kabbalat khati'atuk. Engkau adalah orang yang terhalang, orang terikat karena maksiat dan dosanya. Nauzubillah min zalik. Terus para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan jemaah ada zakat fitri, zakatul fitri. Kalau istilahnya di Indonesia zakat fitrah, ya. Istilah Qur'annya, istilah hadisnya atau istilah fikihnya adalah zakat fitrah, zakatul fitri. Zakatul fitri itu hati-hati jangan sampai kita imam sudah berdiri untuk menyampaikan khutbah Idul Fitri. Kenapa? Kalau ditunaikan sebelum khutbah Idul Fitri, maka menjadi zakat yang diterima oleh Allah. Tapi kalau ditunaikan sesudah salat Idul Fitri, itu sedekah minas sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sedekah yang bisa kita kirimkan kepada orang-orang fakir miskin. Zakat fitri atau zakatul fitri diberikan kepada siapa? Hanya 2 golongan, fakir miskin. Ya, hanya kepada siapa? Fakir miskin. Dan dikeluarkan dalam makanan pokok kita. Gandum, beras, jagung, apa? Di Indonesia beras. Kita keluarkan. Ini menurut 3 pendapat ulama, 3 mazhab. Mazhab Hanbali, mazhab Maliki, dan mazhab Syafi'i. Kita keluarkan. Dan ini adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di akhir bulan Ramadan ini kita harus berbanyak istighfar dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah bahwa kita bisa melaksanakan Ramadan dengan baik. Tapi kita masih ada rasa takut. Takut apa? Bahwa takutnya enggak diterima ibadah kita. Nauzubillah. Kenapa? Allah berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Surat Al-Maidah. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal ibadah orang-orang yang bertakwa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, Umar bin Abdul Aziz Khalifah kelima, beliau itu setiap akhir Ramadan kirim surat ke negeri-negeri atau tempat-tempat yang beliau kirim utusan, wali kota, dikirimin surat akhir bulan Ramadan. Beliau memerintahkan mereka mengakhiri Ramadan dengan apa? Istighfar dan sedekah. Apa kata beliau? Sering mengucapkan kalimat yang dikatakan oleh ayah kalian, bapak kalian manusia, adalah Nabi Adam alaihi salam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Dan doa ini memohon ampun Allah diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. "Walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin." Aku berharap, penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memaafkan semua kesalahan saya. Bahkan diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam, "Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli." Ya Rabbu, aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah dosaku ya Allah. Wa kama qala Dzannun, Nabi Yunus alaihissalam di dalam surat Al-Anbiya, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin." Dalam kesulitan apapun Allah akan bukakan jalan, insyaallah, dengan apa yang kita baca dari firman Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita merasa sombong, jangan merasa ria, amal ibadah belum tentu kita diterima. Karena salafus salih yahmiluna hamma qabulil amali akthar min al-amal nafs. Mereka yang membebani pikiran para salafus salih apa? Amal mereka diterima atau tidak daripada amal mereka yang dikerjakan. Masalah dikerjakan atau tidak dikerjakan itu yang ada di pikiran mereka. Yang ada di pikiran mereka, amal saya diterima atau tidak. Sampai Ibnu Umar mengatakan, kalau saya yakin Allah terima satu sujud dari saya, maka hati saya sudah tenang, hati saya sudah gembira. Kenapa? Satu sujud saja. Maka kalau kita perhatikan selesai salam, apa yang kita ucapkan dari sholat? Apa yang kita baca? Mestinya alhamdulillah, bukan astagfirullah, benar kan? Kita baru selesai salat, maka sudah istighfar. Artinya apa? Saya memohon ampun kepada Allah atas kekurangan yang terjadi dalam salat saya tadi. Saya banyak kekurangan, tadi nggak khusyuk, saya di apa, memikirkan ini dan itu. Maka dianjurkan apa? Istighfar. Kenapa? Agar menutupi kekurangan. Ya Allah, tutupilah aib dan kekurangan saya dalam salat tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita istighfar. Dan ada ajaran Nabi Muhammad SAW, istighfar sampai 3 kali. Imam kalau selesai salam nggak langsung menghadap jamaah, dan harus menghadap jamaah seperti saya begini, nggak boleh miring ini. Adabnya harus menghadap jamaah langsung. Kalau ke kanan, ada sebagian pada duduk sebelah kanan, ada yang sebagian pada menoleh ke kiri, nggak, harus menghadap jamaah seperti ini. Sebelum menghadap jamaah, baca istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim 3 kali, kemudian baru menghadap jamaah. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. Setiap subuh beliau istighfar 3 kali lalu menghadap sahabatnya. Siapa yang lihat mimpi tadi malam, kata Nabi. Kemudian Nabi SAW menjelaskan isi dari mimpi tersebut. Itu setiap hari. Dan Nabi SAW tidak setiap hari menyampaikan wasiat kepada sahabatnya. Tidak menyampaikan agama terus 24 jam. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW memilih waktu kapan beliau menasihati kami. Kenapa? Khawatir beliau SAW kita ini jenuh, kita ini bosan mendengarkan ceramah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sesudah bulan Ramadan terus meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Jangan menjadi hamba-Nya Ramadan, tapi jadilah hamba-Nya Allah. Jadi hamba yang Rabbani, yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus baca Al-Quran, jangan putus qiyamul lail, jangan putus sunnah, puasa sunnah. Terus menerus melakukan amal ibadah. Belum tentu Anda bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Jadikanlah ini setiap momen kita bisa mendapatkan meraih ampunan Allah. Dalam hadis Nabi SAW kepada Ibnu Umar, "Idza asbahta fala tantadhir al-masa." Apabila engkau di pagi hari, jangan menunggu sore hari. "Wa idza amsayta fala tantadhir as-sabah."
Dan apabila engkau di sore hari, jangan menunggu sampai datang pagi hari. Kenapa? Apa yang kita bisa segera lakukan? Kita lakukan. Saya dengan orang tua yang sudah sepuh. Kenapa antum Masya Allah masih mau ini gitu, mau harus ke masjid apa segala macam? Apa kata beliau? Alhamdulillah mumpung masih ada kesehatan. Nanti suatu waktu udah nggak ada kesehatan, maka kita nggak bisa apa-apa. Kesempatan untuk kita, subhanallah. Semoga kita meraih ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa meridai kita dan mengampuni segala dosa kita dan kekurangan kita. Karena anak yang udah lihat ada yang pada khusyuk semua, pada begini semua, subhanallah. Ya takut kelamaan nanti repot. Ada yang sudah tewas di belakang, ada yang takut. Beliau ini, insyaallah udah dia bacain Al-Fatihah aja sama dikirimin bunga malam. Ya, itu beliau lagi khusyuk sebenarnya, lagi dengerin apa kata malaikat gitu ya. Ya, Masya Allah. Para jemaah yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Silakan kalau ada pertanyaan seputar Ramadan atau tema atau yang lain, silakan bebas insya Allah. Tema berkaitan dengan agama, bukan berkaitan dengan politik ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Ya, silakan Bapak Ibu jamaah yang ingin menyampaikan beberapa hal atau pertanyaan seputar ibadah, kajian kita beri berpuasa atau zakat atau puasa dan sebagainya, silakan agar kita waktu sampai buka. Ada Bapak Ibu. Bapak-bapak dulu silakan. Ada yang mau bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita diterima dan bagaimana kita menjaganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cirinya kita mengetahui bahwa Ramadan kita diterima? Pertama, al-hasanatu ba'da al-hasan. Sesudah melakukan kebaikan pasti akan melakukan kebaikan lagi. Maka sesudah Ramadan ibadah kita makin naik, makin lebih bagus, akhlaknya makin ini. Itu berarti ibadah kita diterima. Yang kedua, insyirahus sadr. Merasa dadanya itu enak gitu. Enak menerima perintah Allah, menerima larangan Allah, terus menjauhi larangan Allah, menerima perintahnya Allah, dilaksanakan dan lain sebagainya. Senang dengan membaca Al-Quran, senang dengan sedekah, senang dengan istighfar. Kemudian sesudah Ramadan merasa itu dia benci dengan tempat maksiat atau perilaku maksiat-maksiat yang tidak Allah SWT. Seperti orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dari mana dia tahu haji umrahnya diterima? Kata ulama, sesudah pulang haji dan umrah, ibadahnya makin lebih bagus. Ibadahnya, akhlaknya makin lebih bagus. Kalau ibadah Anda makin naik, berarti umrah Anda diterima, Ramadan Anda diterima, baca Quran Anda diterima. Tapi kalau makin menurun, itu na'udzubillah, maka harus dicek apakah Ramadan kita ini diterima atau tidak. Semoga Allah senantiasa meridai kita. Dan terus menerus kita jangan putus asa rahmat Allah. La ya'as min rahmatillah laqul kafirun, surat Yusuf. Jangan putus asa rahmat Allah. Yang putus asa rahmat Allah hanya orang kafir. Kita terus berdoa. Allah Subhanahu wa taala itu Rahman Rahim. Allah turunkan di muka bumi satu bagian dari rahmatnya, 99 ditahan untuk hari kiamat nanti. Sampai seekor binatang angkat kakinya daripada anaknya, pada nggak punya akal, sampai dia tidak injak. Kenapa? Dari satu bagian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita saling mencintai orang tua sama anak dan lain sebagainya. Ya, maka kita terus menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini ada sebagian ciri yang saya sampaikan. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Dari Ibu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pertanyaan beberapa ibu. Siap. Tadi ada yang menanya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali, Masya Allah. Ibu-ibu, Masya Allah, kencang pertanyaannya ya. Masya Allah. Malam Lailatul Qadar ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu dari tanggal 1 sampai dengan 30 atau tanggal 29 di bulan Ramadan, pindah-pindah.
Tapi ini pendapat-pendapat yang lemah. Sampai ada mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu pindah-pindah di luar Ramadan juga. Nah, itu pendapat lemah. Pendapat yang kuat bahwasannya kesimpulannya Lailatul Qadar ini ada di 10 hari akhir, di malam ganjil maupun malam genap. Dua-duanya ada dalilnya. Artinya apa? Dari tanggal malam 21 sampai akhir Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Yang mana sampai Rasulullah SAW keluar dari kamarnya beliau, karena kamar beliau persis di sebelah masjid yang sekarang ada makam Nabi SAW. Itu namanya kamar Aisyah radhiyallahu anha. Maka beliau SAW lihat sahabat dari kamar Aisyah itu, lihatin sahabatnya kalau ada apa-apa. Nabi SAW keluar dari kamar Aisyah radhiyallahu anha ke para sahabatnya. Beliau ingin menyampaikan bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada malam berapa. Tapi karena mereka lagi ada berantem gitu, ada permusuhan, kata Nabi SAW, gara-gara kalian mau begini berantem, jadi diangkat oleh Allah, disembunyikan oleh Allah, seperti kematian kita, seperti 1 jam yang mustajab di hari Jumat. Itu luas ulama, ada yang bilang pas khatib lagi di mimbar, di antara azan dan iqamah, sebelum asar atau habis asar, ya macam-macam lah. Maka Lailatul Qadar itu ada sebelum akhir, diganjil atau genap. Artinya sepanjang 10 malam akhir itu kita bisa meraih Lailatul Qadar. Siapapun yang bisa mendapatkannya adalah orang yang taat kepada Allah. Maaf, nggak harus di masjid. Kalau saya bilang di masjid berarti kita menghalangi perempuan yang sedang haid, kasihan. Sedangkan dia tidak punya urusan dengan haid yang terjadi. Maka siapapun dalam bentuk ketaatan Allah memandang hamba-hambanya dalam bentuk taat. Perempuan yang sedang haid itu bisa berzikir, kan? Nabi SAW yadhkurullah ala kulli ahyan. Dia sedang istighfar, sedang bersedekah. Siapapun dalam bentuk ketaatan di malam Lailatul Qadar, maka dia akan meraihnya. Dia berada di masjid, ada di jalan, ada di kantor. Satpam yang jaga itu ya nggak mungkin kita bisa suruh ninggalin rumah sehat, jangan rumah sakit. Dia makin sakit lagi. Rumah sehatnya dijaga, benar kan? Itu pekerjaan ibadah. Maka selama dia duduk baca Quran atau istighfar atau zikir dan lain sebagainya. Ada yang bersedekah, ya amalan kita berbeda-beda. Ulama salaf seperti itu. Ada yang kuat salat malam, ada yang kuat baca Quran, ada yang kuat puasa, ada yang kuat apa? Beda-beda amalannya. Kuat bantu orang fakir miskin, anak yatim dan lain. Maka siapapun dalam bentuk ketaatan, maka dia akan meraih Lailatul Qadar. Tidak kepada orang-orang harus yang ada di masjid, tidak. Perempuan yang sedang haid juga berada di rumah atau ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Maka ulama menganjurkan apa? Setiap malam di 10 hari akhir keluar dari masjid, kasih infak, sedekah, bantu orang fakir miskin. Pasti kalau Anda mendapatkan 10 hari akhir, pasti akan Anda meraih Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar itu dihitung dari habis maghrib. Kalau hari Hijri, tanggal Hijri itu mulainya dihitung habis salat maghrib. Maka Allah berfirman, "Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min salamun hiya hatta." Dari habis maghrib sampai terbitnya fajar. Maka sepanjang malam itu tuh malaikat turun, tanazzalul malaika war-ruh. Masa turun malaikat lalu Jibril turun? Mesti Jibril yang punya kedudukan tinggi harus turun dulu. Tapi tidak, kata ulama apa? Biasa pengawal presiden datang dulu, baru presiden di belakang. Pejabatnya baru di belakang. Pengawalnya Jibril turun dulu, anak buahnya turun dulu, baru beliau turun. Itulah sebuah kemuliaan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim. Nah, ciri-cirinya itu orang betul-betul meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Enggak harus kita lihat orang yang meraih Lailatul Qadar itu tiba-tiba berubah jadi waliullah, enggak bisa. Tapi ibadahnya makin ditingkatkan oleh Allah, tawadhunya makin ditingkatkan oleh Allah. Maka orang itu sembunyi. Di masjid sini pasti ada waliullah, kita enggak tahu. Disembunyikan oleh Allah di antara hamba-hambanya. Kenapa? Biar terjaga amanah agamanya, terjaga hatinya, terjaga ikhlasnya dan lain sebagainya. Maka siapapun insya Allah di malam hari tersebut meraih Lailatul Qadar. Dan ada ciri-cirinya itu yang jelas, mataharinya di pagi hari itu nggak terlalu panas dan malam hari itu sejahtera, aman, damai. Wallahu a'lam, itu yang sahih. Tapi selebihnya itu perbedaan pendapat ulama. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada pertanyaan lagi? Ini salat tahajud di bulan puasa ini sih. Nah, apakah bulan puasa ini kita bulan Ramadan ini kita salat tahajud itu bagaimana? Karena kita sudah salat mulai malam itu kan, salat witir, tarawih itu. Jadi bagaimana untuk pelaksanaannya?
Terima kasih. Assalamualaikum. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Nabi SAW witir. Kalau seandainya saya sudah sholat witir, berarti belum tutup sholat. Boleh sholat lagi, tapi nggak usah witir lagi. Maka kalau saya bangun tengah malam jam 2, jam 3, dan saya ingin melanjutkan sholat malam atau tahajud, maka diperbolehkan, tapi jangan sholat witir lagi. Karena witir dalam satu malam 2 kali makruh hukumnya. Ada hadis Nabi SAW, la witrani fi lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Maka siapapun melaksanakan sholat tahajud atau melaksanakan sholat tarawih, kemudian diakhiri dengan witir, kalau nanti contohnya kayak tadi ikut sama kita, qiyamul lail. Kalau ada yang yakin insya Allah dia akan bangun, ditunda aja witirnya sampai akhir seperti yang kita lakukan tadi. Tapi kalau seandainya kekhawatiran nggak bangun, diawali dulu dengan witirnya. Nanti kalau Allah kasih kesempatan bangun sholat malam atau sholat tahajud, silakan, tapi tidak usah witir lagi. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Nabi 2. Umar bin Khattab witirnya tengah malam, akhir, diakhiri, karena beliau yakin azamnya kuat. Kalau Abu Bakar khawatir, maka beliau habis sholat isya, sholat malam, kemudian diakhiri dengan sholat witir. Karena kekhawatiran Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak bisa bangun tengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud, kemudian ditutup dengan witir. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Silakan berikutnya, Saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, terima kasih sudah memimpin ibadah yang mulai. Alhamdulillah, saya benar-benar merasa tersentuh dari bacaannya, sangat luar biasa sekali. Astagfirullah, saya banyak dosa ya Syekh. Astagfirullah. Ayo. Yang saya mau tanyakan tadi ada ketika kunut dibacakan min ahlil ilmi wa ahlil Quran. Nah, itu mungkin buat adik-adik di sini banyak anak kecil yang ataupun orang tua yang sudah ataupun yang nanti akan punya keluarga, bagaimana supaya bisa menjadi ahli ibadah di sini, supaya bisa banyak ini riwayat pendidikannya formal dan informal itu di mana gitu belajarnya supaya kita bisa mencontoh teladan yang baik dari saya baca supaya bagus itu bagaimana. Terima kasih. Ya akhi, insyaallah teladan yang baik kita Rasulullah Muhammad dengan kesalahan, tapi Allah masih menutupinya. Saya bersyukur kepada Allah bahwa dosa anak itu tidak diperlihatkan oleh Allah. Masih Allah menutupinya, Rahman Rahim Subhanahu wa taala. Maka gini, dosa kita ini alhamdulillah enggak ada baunya. Kalau ada baunya, Anda tidak akan bertemu dengan anak maupun siapapun. Dan Anda lebih tahu diri saya sendiri dibanding orang lain. Insya Allah kalau Anda mau menjadi orang yang berilmu, insya Allah menjadi lebih bagus dari saya 1000 kali lipat, insya Allah. Anda hanya cuma belajar alif ba ta gitu seperti orang awam. Kalau untuk menjadi yang Anda pikirkan, asallallahu yaghfir liman ta'ala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa yang Anda tidak tahu. Maka teladan kita adalah Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya dan ulama-ulama yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gimana cara mendapatkan ilmu? Setiap muslim ya akhi harus wajib untuk melaksanakan perintah Allah, menjaga larangan Allah. Hanya saya dari kecil aja dididik sama orang tua untuk harus hafal Quran, kemudian terus belajar di Azhar sampai S1 di Syariah Islamiyah. Itu jadi dari kecil sudah dididik seperti itu. Maka kewajiban orang tua harus mendidik anaknya untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Enggak harus kita semua jadi ustaz. Minimal ada insinyur yang muslim hafiz Quran, ada dokter yang muslim hafiz Quran, ada pejabat yang muslim hafiz Quran, ada dokter yang muslim, macam-macam semua. Ada pengacara yang muslim hafiz Quran. Kita berharap seperti itu. Enggak harus kita semua jadi ustaz ya, jadi jamaah siapa. Kita suka jadi imam semua, terus yang jadi jamaah makmum siapa? Maka insya Allah kita terus mungkin orang yang dokter di rumah kerja di rumah sehat, mungkin pekerjaannya lebih bagus dari saya. Karena pekerjaannya ikhlas. Kalau kita mungkin nauzubillah termasuk riya, termasuk hal-hal yang tidak Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Maka Anda bisa lebih mulia di sisi Allah dibanding saya. Yang penting Anda punya amalan apa? Jaga 5 waktu, baca Al-Qur'an setiap hari, taat kepada orang tua, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Dan terus antum di bidang apa? Ekonomi atau bidang kedokteran, kesehatan apa? Antum terusin bidang antum sampai antum betul-betul meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana cara menirunya?
Antum bisa beli kitab namanya Asy-Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmidzi. Kalau ingin mengenal Rasulullah lebih dekat lagi, figur Rasulullah, namanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia di bawah judul Figur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Figur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karangan Imam Tirmidzi. Sudah ditahqiq sama Syekh Muhammad Nasr bin Albani. Sudah ada dalam bahasa Indonesia. Anda akan mengenal Nabi lebih dekat, akhlak Nabi SAW lebih dekat, bahkan bagaimana postur tubuh Nabi SAW lebih dekat. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Semoga Anda menjadi lebih mulia di sisi Allah dan seluruh jamaah dibanding sama saya insyaAllah. Allah Ta'ala bishawab. Boleh? Saya satu Pak. Dua ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan kapan waktu pintu langit itu terbuka, agar supaya waktu pintu langit itu terbuka Nah. untuk melaksanakan kita meminta ampunan pada Allah yang lebih. Nah, terima. Hari itu waktunya kapan saja? Bukan pintu, namanya doa mustajab atau awqat yustajabu fiha doa. Waktu-waktu yang waktunya itu mustajab doa kita. Pada hari Jumat, malam Jumat, khususnya kalau berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika turun hujan, di antara azan dan iqamah ini semua ada dalilnya. Ada hadis riwayat Imam Abu Dawud dalam sunan beliau dengan sanad hasan. Doa la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Doa tidak ditolak di antara azan dan iqamah. Ketika turun hujan, pada hari Arafah, doanya orang tua, doa orang yang terzalimi, doa orang yang berbuka puasa. Ini waktu-waktunya di antaranya waktu-waktu mustajab doa kita. Dan doa dia multazam. Itu ada sebagian dari waktu-waktu mustajab doa kita. Terutama azan dan di antara azan iqamah, doanya orang tua dan ketika turun hujan. Itu yang saya bisa berusaha memanfaatkan di empat waktu ini. Dan berdoa di depan Ka'bah atau di tanah haram dan lain sebagainya. Ada kitab namanya Hisnul Muslim karangan Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wafil Qahtani, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Antum bisa memperoleh di bukunya kecil insyaallah. Buku saku. Bisa antum memperolehnya, nanti antum bisa mengenal waktu-waktu mustajab atau kapan doa kita bisa mustajab. Namanya Hisnul Muslim karangan Profesor Dr. Sa'id bin Ali bin Wafil Qahtani. Itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, banyak penerbitnya juga. Allah Ta'ala. Di situ ada zikir pagi pertanian, zikir dalam setiap keadaan. Allah Ta'ala. Maka insya Allah antum bisa memanfaatkan khususnya turun hujan, apalagi di Indonesia. Apa antum tinggal di puncak selama sebulan gitu? Tuh hujan turun di sana terus, masya Allah. Maka luar biasa. Nanti antum berdoa terus dikabulkan. Tapi doa yang baik-baik aja gitu ya. Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berterima kasih atas tausiah saya dan juga malam tahajud atau qiyamul lail. Dan ada satu pertanyaan yang tadi saya mengatakan bahwa amal-amal ibadah kita ini memang pada hari ini kita berlatih di bulan Ramadan Karim ini. Tetapi tentunya tidak lepas kita kegiatan amal kita ini hubungan kita keikhlasan dalam melaksanakan seperti ansholah yudhai bapak asraf itu juga sama ada sedekah pasti ada, kalau tidak riya syirik jatuhnya. Nah khawatir dalam kita melaksanakan semuanya ini ada timbul riya karena hubungan ikhlas itu hanya pada khalik, tidak pada hamba-hamba pada makhluk. Sangat sulit ukurannya itu. Nah ini yang bagaimana supaya kita jangan sampai di dalam kancah di bulan Ramadan ini kita betul-betul ikhlas melaksanakannya. Nah itu saja. Jazakumullah khair. Kalau Anda mau ikhlas dalam beribadah, khususnya kalau i'tikaf, ini kalau dulu di Mesir ya, mencari masjid yang tidak ada satupun orang mengenal saya. Itulah. Karena kalau kita ada yang mengenal kita di situ, mesti bahaya. Pak ini pribadi ya. Anda nggak bicara agama, Anda bicara dari khusus Anda pribadi. Kalau Anda sholat di masjid yang banyak orang mengenal Anda, takut kekhawatiran dia. Bukan Anda suruh jamaah Nurul Iman bubar semua, pindah-pindah ke Istiqlal ke sana. Enggak. Hanya memberitahukan saja amal. Ya. Atau Anda masuk pakai sorban, tutup wajahnya, biar orang nggak lihat. Syekh As-Sudais
sampai memperhatikan pelayanan di Masjidil Haram karena beliau sebagai ketuanya. Beliau pakai kursi roda, didorong, ada videonya, didorong sampai dia tutup pakai shimah, itu syal, sorban. Dia tutup mukanya. Subhanallah. Ingin betul melihat pelayanan. Maka itulah. Itu kepada manusia. Ini mengontrol manusia. Ini kita harus mengontrol diri. Maka kita masuk masjid yang orang tidak ada satupun mengenal. Itu lebih khusyuk betul. Karena kalau kita banyak yang mengenal, wah, tetangga kita harus lihat kita begini-begini. Itu jadi kekhawatiran saja. Sampai ulama mengatakan, man ra'a fi 'amalihi ikhlas fa ikhlasuhu yahtaju ila ikhlas. Ini ulama tasawuf bilang. Barang siapa melihat dari amal perbuatannya ikhlas, maka ikhlasnya membutuhkan ikhlas lagi. Kalau Anda merasakan diri Anda ikhlas, maka ikhlas Anda harus ikhlas lagi. Harus terus ikhlas. Karena ikhlas ini salah satu sifat yang diperjuangkan oleh para salafus saleh agar mereka betul-betul mendapatkan sifat ikhlas. Anda memandang Khaliq, tidak pernah memandang makhluk. Anda salat karena Allah, Anda sedekah karena Allah, Anda zakat dan usahakan untuk sembunyi. Sir, as-sirru fil a'mal yarfa'uha ila Allah. Sir dalam amal kepada Allah akan meningkatkannya kepada Allah, mengangkat amal itu kepada Allah SWT. Maka sekali-sekali jangan kita kayak, maaf ya, Anda nggak mengerti apa yang terjadi. Tapi pas hari Jumat pengumuman keuangan, benar kan? Masjid ini, musala ini, ada sumbangan 100 juta dari hamba Fulan bin Fulan. Mohon doakan beliau dan itulah. Itu yang saya khawatir betul. Ada jamaah ditanya, Pak Haji, ada bangun masjid di sana, sedang dibangun, antum sudah nyumbang? Saya tidak mau ngomong, astagfirullah, baru sih juga 100 juta. La ilaha illallah. Karena dia nggak mau ngomong. Dan hanya bilang 100 juta kan. Maka usahakan untuk dirahasiakan. Sampai sedekah saja, tangan kanan bersedekah, kiri nggak tahu. Sampai di riwayat dikatakan bersedekah dengan tangan kiri agar tangan kanan nggak tahu. Kenapa? Karena kalau orang kaya jalan masukin tangan di sakunya atau di kantongnya, orang memperhatikan tangan kanannya, benar kan? Biar lebih rahasia lagi pakai tangan kiri. Subhanallah. Allahu Akbar. Dan jangan sekali-kali Anda memberi orang sedekah lalu Anda memandang wajahnya. Nah, biar tidak membuat dia malu. Ambil, kasih. Selesai. Subhanallah. Doakan saya. Jangan sering mengundang anak yatim ke rumah kita. Sekali-kali kita datang anak yatim. Malam hari kita cari janda yang tidak ada anaknya, yang tidak ada keturunannya, yang tidak ada. Subhanallah. Anak-anak yatim didatangkan ke rumah. Luar biasa. Daripada kita undang anak yatim 1000 anak yatim, amplopnya berapa? 5.000. La ilaha illallah. Itu penyiksaan. Anak kenal orang, ya, di daerah Tebet, undang anak yatim 500, apa 1000 dikatakan. 500 di antara 500 sampai 1000. Diundang dari Citayam anak-anak yatim sampai ke Tebet. Berapa amplopnya? 10.000. Naik kereta berapa, jajan anak berapa, minta ini, minta itu, habis 10.000, utang lagi dia. Ya Allah ya Rahman Rahim. Maka terus, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin hanafa. Kita semua mengejar itulah kalimat itu. Kalimat ikhlas ini yang kita semua mengejar. Barang siapa melihat di dalam amalnya ikhlas, maka ikhlasnya masih membutuhkan ikhlas. Terus tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Insya Allah ikhlas itu akan datang sendiri. Jangan memandang manusia, pandanglah Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Anda berbuat amal soleh, jangan pikirin manusia, pikirinlah Allah Subhanahu Wa Taala. Dicela, masa orang kaya begini, biarkan. Jazakallah khair. Terima kasih. Barakallahu fiik. Udah, semoga Allah berkahi, semoga Allah balas dengan kebaikan. Udah biarkan. Allah yang ngurus. Allah yang ngurus. Subhanallah. Maka ikhlas ini, kalau kita tanya ulama-ulama saya dulu di Al-Azhar, ya Syekh ikhlas. Apa kata beliau? Ya rajul, hai fulan gitu. Aku hidup di dunia ini mencari kalimat ini, kata beliau. Ya salam. Anak-anak ya ikhlas, dia bilang aku juga mencari, kata beliau. Kenapa? Karena semua kita mencari kalimat ikhlas. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ikhlas.
Dan mudah-mudahan amal kita ikhlas ke semata-mata kata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita mendapatkan dan meraih sifat ikhlas dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Sebelum kita bubar, ada perjanjian yang mohon dengan segala kerendahan hatinya, dengan wajah yang bercahaya semuanya, pegang tangan yang sebelah kanan dan pegang tangan yang sebelah kiri. Boleh dipegang? Ibu-ibu silakan. Masya Allah. Silakan cari pasangan. Pegang tangan yang sebelah kanan. Ayo. Kalau nggak ada pasangan, ya pegang tembok. Allah. Ayo ikutin saya. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya terima nikahnya. Ulang lagi. Bismillah. Alhamdulillah. Wahai saudaraku, aku mencintaimu karena Allah. Sebagaimana engkau mencintai aku karena Allah. Wahai saudaraku, jika engkau masuk surga, bawalah saya bersamamu. Dan jika aku masuk surga, saya tidak lupa denganmu. Aku mencintaimu karena Allah. Semoga Allah pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah. Walhamdulillah. Sudah saling berjanji membawa ke surga agar mengikat janjinya, peluk yang sebelah kanan dan peluk yang sebelah kiri. Tapi jangan sampai salah peluk. Ikat janjinya, ikat. Jangan sampai ke belakang ke ibu-ibu ya. Nanti saya mau kiri bapak-bapak semua. Saya. Kalau saya masuk lebih awal, saya pasti masuk langsung. Akan nunggu kalian di dalam insyaallah. Semoga senantiasa berkah Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang dicintai Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.